Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Aziz, NIM 379, Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbedaan user-centered design dan system-centered design dalam kasus pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Terlebih dahulu, apa itu user-centered design? User-centered design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Aplikasi yang dikembangkan melalui UCD atau User-Centered Design akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Kemudian dalam User-Centered Design kita menggunakan data-data yang sesuai dengan apa yang diinginkan user dengan beberapa metode. Yang pertama metode observasi, kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode kuesioner. Dalam User-Centered Design melalui beberapa tahapan untuk penerapannya. Yang pertama, understand context of use, yang mana perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kedua adalah spesifikasi user requirement. Pada proses ini, perancang harus dapat menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapainya. Dan yang ketiga adalah design solution. Proses perancangan akan melewati beberapa tahapan mulai dari konsep dasar, prototype, hingga desain lengkap. Dan yang keempat, evaluate against requirement, yang mana evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan user yang akan menggunakan, dan evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, saya akan memberikan gambaran atau contoh setiap masing-masing dari tahapan dalam penerapan user-centered design. Yang pertama adalah pembuatan website SMPN 1 Sekayu. Yang pertama, understand context of use-nya, yaitu adanya sebuah permintaan dari para pengguna akan fasilitas chat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ke sesama pengguna. Kedua adalah adanya forum komunikasi untuk tempat berdiskusi antar siswa dan guru serta orang tua sehingga tidak terikat oleh adanya waktu. Dan yang ketiga adalah pengguna juga menyarankan agar terdapat fasilitas e-learning. Kita masuk yang kedua yaitu spesifikasi user requirement. Dari apa yang sudah kita dapat pada tahap yang pertama itu, yang kedua adalah spesifikasinya. Terdapat 4 fitur. Yang pertama fitur chat, forum, e-learning, dan touch design. Seperti ini tampilan dari setiap fitur-fiturnya. Oke, yang ketiga yaitu adalah design solution. Berikut tampilan design solution dengan beberapa menunya. Yang pertama ada download, search, chat, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah evaluation against requirement. Setelah melewati black box testing, usability testing, dan testing lainnya dengan nilai atau angka yang baik, maka diperoleh tampilan seperti ini. Kedua, ada pembuatan aplikasi pencari gedung. Sama seperti dengan pembuatan website, hanya saja isi, ide, atau konten-konten yang diinginkannya berbeda. Yang pertama, understand context of use. User menginginkan adanya pencarian gedung di sebuah kampus dengan tampilan kurang lebih seperti Google Maps yang sudah familiar mereka gunakan. Yang kedua, spesifikasi user requirement-nya. Terdapat beberapa fitur. Yang pertama, lihat daftar gedung, info gedung, simpan rute, dan lain-lain. Yang ketiga, berikut merupakan tampilan desain solution yang didapat melalui berbagai tahapan. Dan yang keempat, ini merupakan tampilan dari black box testing yang semua menyatakannya valid dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kemudian kita masuk tentang apa itu System Centered Design. System Centered Design adalah proses mendefinisikan komponen, API, table, database, dan lain-lain untuk sistem untuk memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional yang ditentukan. Kemudian apa aja sih persyaratan fungsional? Persyaratan fungsional untuk pembuatan websitenya yang terteranya itu ada download, komentar, chat, search, dan lain-lain. Kemudian persyaratan fungsional dari pembuatan aplikasi pencari gedung yaitu ada search, petunjuk arah, simpan rute, dan lain-lain sebagainya. Terus, apa aja sih persyaratan non-fungsionalnya dalam pembuatan website? Pertama, setiap foto atau apapun yang di-download harus ada dan tidak boleh hilang. Yang kedua, seharusnya tidak ada waktu henti untuk mengaksesnya. Yang ketiga, sistem mudah digunakan, dan keempat dan lain-lain. Kemudian dalam pembuatan aplikasi pencari gedung, yang pertama, setiap pencarian yang dilakukan harus mengarahkan gedung yang benar. Yang kedua, seharusnya tidak ada waktu henti untuk mengaksesnya. Dan ketiga, sistem harus mudah digunakan, dan lain-lain. Kenapa sih kita membutuhkan itu adanya sistem centered design? Yang pertama, skala sistem harus dapat diatur dengan mudah, yang mana harus dapat menambahkan mesin baru atau menambahkan ukuran mesin apabila diperlukan. Ini terjadi ketika jumlah pengguna mulai bertambah banyak. Yang kedua,
Sistem seharusnya tidak memiliki waktu henti. Setiap permintaan ke server tidak boleh gagal. Ketiga, sistem memiliki latensi rendah. API harus cepat. Yang keempat, beban harus didistribusikan secara merata di semua server, dan masih banyak lainnya. Berikut alur centered design pada aplikasi berbasis web maupun mobile. Oke, kita masuk pada kesimpulannya. User-centered design berpusat dalam hal pengalaman user dalam menggunakan aplikasi yang dibuat tanpa harus merubah perilaku dalam setiap aplikasinya. Jika sistem centered design lebih berpusat bagaimana sistem yang ada dapat berjalan semestinya, tanpa error, buffering yang lama, atau hal-hal lain yang mengganggu. Jadi, user-centered design dan sistem centered design itu menurut saya saling berkaitan dalam pembangunan aplikasi yang baik dan ramah pada penggunanya. Contoh yang sudah banyak atau dikenal masyarakat yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Cukup sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.